Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita selalu mendengar istilah kata dakwah dan juga media massa. Tapi apakah bisa dakwah dengan media massa? Di sini saya Dani Muhammad akan menjelaskan tentang dakwah melalui media massa. Oke, kita lihat. Sahabat-sahabat semuanya, mungkin kita tahu di zaman era globalisasi ini teknologi semakin canggih, informasi-informasi gampang untuk didapatkan, dan ini juga sebetulnya menjadi media untuk para dai untuk berdakwah. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu dakwah, apa itu media massa, dan bagaimana caranya kita berdakwah melalui media massa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita sering mendengar kata dakwah dan sering juga mendengar kata media massa. Tapi apakah bisa kita berdakwah melalui media massa? Tentunya sangat bisa. Dan perlu kita ketahui, apa sih arti dakwah itu? Dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwatan, atau artinya menyeru atau mengajak. Sedangkan dalam artian luas, dakwah adalah mengajak atau menyeru manusia menuju jalan yang lebih baik dan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berdakwah itu kewajiban kita semua, tidak hanya menjadi kewajiban para ustadz, para alimul ulama, para kiai, para ajengan, para habaib, tapi kita sebagai orang muslim wajib untuk berdakwah dan menyerukan kebaikan. Lantas, apa sih artinya media massa? Media massa adalah alat komunikasi yang bisa menyebarluaskan informasi ke khalayak luas. Dan apakah bisa kita berdakwah melalui media massa? Tentunya sangat bisa. Di zaman modern ini, teknologi yang semakin canggih, semakin maju, dan banyak sekali hal yang dapat kita lakukan, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya. Termasuk dakwah di dalam media massa itu atau melalui media massa itu memudahkan para dai untuk syiarnya itu lebih luas lagi. Karena kebanyakan orang-orang sekarang itu pada sedikit yang hadir di masjid, yang sedikit yang hadir di majelis, kebanyakannya itu berkumpul di media sosial. Nah, ini bisa dijadikan sebagai alat untuk berdakwah oleh kita para dai untuk menyeru kebaikan kepada seluruh umat, seluruh manusia agar lebih baik lagi dan bisa menuju kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berdakwah di dalam media massa, jangan sampai konten-konten kita itu menyudutkan salah satu pihak, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Karena Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, berdakwahlah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun dan tidak menyakiti orang lain. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Nah, dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa kita menyeru manusia harus dengan cara-cara yang baik, mengajak manusia beribadah, mengajak manusia menuju jalan yang lebih baik lagi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan cara-cara yang baik, jangan sampai menyakiti hati orang lain atau menyakiti mad'u atau jemaah yang mendengarkan tausiah-tausiah kita di media sosial. Bahkan dakwah ini bisa kita berikan, bisa kita upload di internet melalui media-media sosial. Bahkan sekarang banyak para youtuber yang berasal dari dai, para youtuber yang menyebarluaskan ajaran-ajaran agama Allah, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Tapi tetap ingat, harus dengan cara yang santun, cara yang bijaksana, dan cara yang baik. Mungkin
Untuk artian yang luasnya itu, dakwah melalui media massa itu adalah menyeru kebaikan, menyeru manusia menuju jalan yang baik melalui media massa dan memanfaatkan media yang ada. Karena teknologi semakin maju, maka kita juga harus mengikuti teknologi. Ketika kita sebagai dai tidak hanya berdakwah secara langsung kepada jemaah, tapi kita juga harus berdakwah langsung di media sosial juga, agar dakwah kita semakin luas dan semakin banyak orang yang ikut kepada apa yang kita sebarkan. Dan semoga apa yang kita sebarkan menjadi manfaat, juga menjadi pelajaran untuk semuanya. Barakallahu fikum. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan menjadi manfaat dan menjadi petunjuk khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua. Dan terakhir, jadikanlah media massa, jadikanlah media sosial sebagai ladang amal kita, sebagai jalan syiar kita, karena apapun yang kita kerjakan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.